Halo dan selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup unik nih. Kita akan berda bareng sebuah kutipan dari teks teologi yang judulnya 11268 Mal Semishin Chu Yesunimal Chukijimala. Yang bikin beda, sumber ini punya tafsiran khusus banget untuk beberapa dari 10 perintah Allah dan langsung dikaitkan sama sosok Yesus Kristus versus, musuh utamanya, setan. Jadi tujuan kita kali ini apa ya? Kita mau coba bantu Anda menangkap cara pandang sumber ini soal pertarungan besar gitu ya, antara benar dan salah, taat dan melawan, yang katanya tergambar lewat perintah-perintah ini. Udah siap? Oke, yuk kita bongkar sama-sama. Yang bikin penasaran di sini kan bagaimana sumber ini mengambil perintah yang mungkin udah akrab di telinga Anda, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya, terus dikasih lapisan makna teologis baru gitu. Fokusnya jadi ke hubungan antara manusia, Yesus sebagai firman dan anak Allah, dan yaitu tadi, setan sebagai si musuh. Kita bakal lihat gimana tiap perintah ini ditafsir ulang dalam cerita besar ini. Perlu diingat juga ya, ini tafsiran yang sangat spesifik dan mendalam dari satu sumber teologis ya. Jadi mungkin ada beberapa konsep yang butuh perenungan ekstra buat kita semua. Oke deh, kita mulai dari perintah ke-6. Jangan membunuh dari Ulangan 5 ayat 17. Sumber ini langsung to the point nih interpretasinya. Jangan membunuh Yesus Sang Firman. Wah, ini bukan sekedar larangan fisik ya berarti? Tepat sekali, ini lebih ke menolak kebenaran itu sendiri. Dalam banget memang. Teks ini nunjuk setan yang disebut juga Hillel di sini sebagai pembunuh pertama. Dia dibilang menipu malaikat, lalu Adam ini merujuk ke cerita di Kejadian itu ya. Ada juga referensi ke Yesaya soal kejatuhan dan sifat merusaknya. Nah, usaha setan ini menurut sumber puncaknya ya waktu dia coba bunuh Yesus, seperti yang Yesus sendiri bilang di Injil Yohanes itu. Lebih jauh lagi nih, argumennya adalah kalau kita menolak perkataan Yesus, atau nggak kasih ruang buat firman-Nya di hati kita kayak di Yohanes pasal 8 itu sama aja punya niat membunuh dia secara rohani. Begitu kira-kira. Oke. Dan ini kontras banget sama Abraham ya katanya. Sumber ini bilang mereka yang mau bunuh Yesus itu bukan keturunan Abraham sejati. Malah mereka disebut anak-anak iblis, si pembunuh sejak awal yang merujuk ke Yohanes 8 lagi ya, di mana iblis digambarkan begitu. Iya betul. Sumber ini juga ngasih contoh-contoh dalam sejarah yang dianggap sebagai wujud dari usaha setan buat membunuh kebenaran dan utusan-utusannya. Ada cerita saudara-saudara Yusuf itu kan, yang niat bunuh dia. Terus pengarap kebun anggur di perumpamaan Yesus yang bunuh anak si empunya kebun. Para imam kepala dan tua-tua yang berkomplot bunuh Yesus, Herodes yang bunuh bayi-bayi di Bethlehem, sampai gimana nabi-nabi sering dianiaya dan dibunuh dalam sejarah Israel. Semua ini dilihat sebagai pola yang berulang, manifestasi dari niat memburu yang sama gitu. Ada konsep teologis yang disebut di sini yang bikin mikir juga sih. Sumbernya bilang pribadi kedua Allah jadi ciptaan. Terus setan berusaha membunuhnya, bahkan rasa benci ke saudara dan teks ini spesifik nyebut Yesus sebagai saudara sejati kita, itu disamain sama tindakan membunuh kayak di 1 Yohanes itu. Berat juga ya implikasinya. Jadi intinya menurut tafsiran sumber ini, hidup dan kata-kata Yesus itu sendiri adalah wujud nyata dari perintah jangan membunuh. Kalau kita menolak dia, benci dia, atau nggak mau terima firman-Nya, menurut kacamata teks ini, ya kita udah melanggar perintah itu di level rohani yang paling dasar. Ini bukan cuma soal nggak menghilangkan nyawa orang lain, tapi soal sikap hati kita ke sang kebenaran itu sendiri. Gitu loh. Oke, konsep menolak Yesus sebagai pembunuhan rohani itu kuat ya. Nah sekarang, gimana dengan perintah ke-7? Jangan berzinah dari Ulangan 5 ayat 18. Apakah sumber ini juga punya interpretasi rohani yang sama radikalnya? Benar sekali, interpretasi yang dikasih. Jangan menerima benih lain selain benih Yesus. Nah, benih di sini diartikan sebagai firman atau ajaran, jadi perzinahan rohani itu menurut sumber ini adalah saat kita nggak taat sama firman Yesus, malah ikut ajaran setan. Konsep ini dibangun di atas gambaran bahwa Israel dulu dan sekarang gereja atau jemaat itu kayak mempelai perempuan buat Kristus. Sumbernya ngutip beberapa ayat ya untuk mendukung gambaran ini. Terus bentuk konkretnya perzinahan rohani ini apa dong? Kan agak abstrak ya? Nah, sumber ini ngutip Yakobus,
yang bilang kalau bersahabat sama dunia itu artinya musuhan sama Allah. Juga 1 Yohanes yang larang kita cinta dunia atau hal-hal duniawi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua itu dianggap kayak, ya, selingkuh secara rohani dari Allah, mempelai pria kita, gitu penjelasannya. Wah, sampai ke cinta dunia ya. Bahkan tafsirannya sanda kepikiran loh, mengutip Yesus di Injil Matius, sumber ini bilang kalau ngelihat perempuan terus ada nafsu, itu udah zinah di hati. Nah, secara kiasan, ini diterapin ke setan. Niat setan buat mencemari atau merusak gereja, mempelai Kristus, itu udah dianggap kayak perzinahan juga dari sudut pandang sumber ini. Jadi, bukan cuma tindakan, tapi niat jahat ke mempelai Kristus saja udah dihitung pelanggaran. Wah, menarik. Sampai ke niat ya. Lanjut deh ke perintah ke-8. Jangan mencuri. Ulangan 5 ayat 19. Tafsiran sumber ini juga nggak kalah dalamnya nih. Jangan mencuri warisan Yesus. Sebentar, warisan apa nih yang maksud? Kok kedengerannya unik ya? Ya, ini memang konsep teologis yang cukup spesifik dari sumber ini. Gagasannya gini, pribadi kedua Allah, Yesus, kan mengosongkan diri jadi manusia. Akibatnya, ruang dan waktu yang tadinya milik dia sebagai pencipta, sekarang jadi sesuatu yang harus dia terima kembali atau warisi gitu ya, dari pribadi pertama Allah, setelah dia menjalani hidup sebagai manusia yang taat. Nah, setan, menurut teks ini, mencoba mencuri warisan itu. Mencuri warisan. Gimana caranya setan nyuri warisan ini? Sumbernya bilang, setan nyerang dasar pemerintahan Allah, yaitu perintah kasih. Setan bilang perintah ini salah, nggak mungkin bisa dilakuin. Logikanya kalau perintah kasih ini gugur, ya dasar pemerintahan Allah runtuh dong. Yang berlaku tinggal hukum rimba, siapa kuat dia kuasa. Dan dalam skenario itu, setan yang dianggap makhluk ciptaan terkuat oleh sumber ini mau ambil alih tahta Allah. Ini nyambung ke konteks pemberontakan Hillel atau Lucifer di Yesaya itu. Oh, jadi nyerangnya ke dasar aturannya ya? Betul. Pencurian ini menurut sumber terlihatan juga dalam ibadah yang nggak tulus. Ada kutipan dari Yesaya dan Maleaki, di mana Tuhan bilang nggak suka sama kurban persembahan yang dibawa tanpa hati yang benar. Itu dianggap ngehina Tuhan dan sia-sia. Yesus sendiri kan pernah bilang bait suci, yang harusnya jadi rumah doa, malah jadi sarang penyamun. Ini dilihat sebagai bentuk pencurian kemuliaan yang seharusnya buat Tuhan. Menarik. Ada simbolisme yang dipakai sumber ini juga ya soal mezbah kurban itu? Ya, tempat pembakaran kurban atau mezbah itu dianggap simbol Hades atau neraka, tempat dosa dibakar. Yesus jadi kurban pengganti kita di situ. Tapi setan, menurut tafsiran ini, seolah-olah nguasain mezbah itu, bikin jadi tempat jahat, bukan tempat penyucian. Ini kayak metafora gimana setan merusak ibadah dan hati orang percaya, nyuri tujuan asli dari penyembahan itu. Jadi merusak maknanya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Setan juga nyoba nyuri warisan Yesus secara lebih langsung pas pencobaan di padang gurun. Dia nawarin semua kerajaan dunia ke Yesus kalau Yesus mau nyembah dia. Yesus jelas nolak tawaran curang ini. Akhirnya, pas setan gagal menggoda, sumber ini bilang dia mengasut manusia buat bunuh sang ahli waris, yaitu Yesus, biar bisa rebut warisannya. Ini merujuk ke perumpamaan penggarap kebun anggur itu. Tapi ya, kebangkitan Yesus itu jadi bukti pamungkas kalau perintah Allah itu benar dan Yesus yang berhak penuh atas warisannya buat memerintah. Gitu alurnya. Ini benar-benar ngeliat perintah jangan mencuri dari sudut pandang yang beda banget ya. Oke, kita lanjut ke perintah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ulangan 5 ayat 20. Tafsirannya gimana nih? Sumber ini menafsirkannya begini. Jangan bersaksi dusta melawan Yesus, sesamamu yang sejati. Intinya ya, jangan melawan firman Tuhan. Jadi, kalau kita bilang perintah kasih itu nggak mungkin dilakuin atau terlalu berat, itu sama aja kita lagi bersaksi dusta ngelawan Tuhan. Sumber ini merujuk ke Yeremia, di mana ada permainan kata Ibrani masa yang bisa berarti ucapan ilahi atau beban. Jadi, nganggap firman Tuhan sebagai beban, itu kayak muter balikin karakter Tuhan. Sulitnya kita mengasihi, kata sumber ini, bukan karena perintahnya yang salah, tapi karena hati kita yang egois dan nggak cinta Tuhan. Seperti kata 1 Yohanes, perintahnya nggak berat buat yang mengasihi dia. Oke, jadi intinya melawan firman-Nya ya. Dan pendusta utamanya siapa?
Udah jelas, kata sumber ini setan. Dia disebut bapak segala dusta di Yohanes. Salah satu wujud dustanya yang paling jelas, yang menyangkal kalau Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Ini disebut sebagai roh antikristus di surat Yohanes itu kan? Betul. Contoh lain yang dipakai sumber ini adalah pengalaman Israel di Gunung Sinai. Mereka janji mau taat sama semua firman Tuhan, tapi nggak lama malah bikin patung anak lembu emas. Nah, tindakan ini dianggap saksi dusta, janji palsu yang nggak dari hati. Terus ada juga para nabi palsu yang ngaku ngomong atas nama Tuhan, padahal nggak diutus, seperti yang dikecam keras di Yeremia dan Yeskiel. Tapi yang menurut sumber ini paling bahaya itu bukan orang yang terang-terangan nolak Tuhan ya. Justru itu, yang ngeri itu orang yang nggak sadar kalau dia lagi ngomong dusta atau ngelawan Tuhan, padahal dia ngerasa lagi melayani Tuhan. Kita diingetin sama Matius pasal 7 soal orang yang bikin mujizat atas nama Tuhan, tapi ditolak. Kok bisa? Sumber ini ngejelasin, mereka itu ketipu karena ada niat jahat atau egoisme tersembunyi di hati mereka. Ini dikaitkan sama Tesalonika tentang kuasa kesesatan buat orang yang nggak cinta kebenaran. Ngaku kenal Tuhan, tapi nggak nurutin perintahnya itu dusta. Seperti kata 1 Yohanes juga. Waduh, bahaya juga ya kalau nggak sadar. Iya, makanya inti perintah ke-9 dalam tafsiran ini itu soal integritas. Cocok nggak antara omongan, perbuatan, sama hati kita di hadapan kebenaran, yaitu Yesus dan firman-Nya. Dusta itu bisa halus banget, bahkan kita nggak sadar melakukannya. Benar juga ya, bisa jadi nggak sadar. Oke, yang terakhir nih, perintah ke-10, jangan mengingini, Ulangan 5 ayat 21. Biasanya kan ini soal jangan pengen punya barang orang, rumahnya, istrinya. Tapi sumber ini lagi-lagi punya tafsiran spesifik. Jangan mengingini mempelai Yesus dan milik Yesus. Gimana tuh maksudnya? Betul. Seperti yang udah kita singgung tadi sedikit, mempelai Yesus itu adalah gereja, jemaat orang percaya. Kalau milik Yesus, itu warisannya, ruang waktu, seluruh ciptaan yang bakal dia warisi. Nah, setan menurut sumber ini pengen dua-duanya. Dia berusaha merusak gereja, biar gereja selingkuh secara rohani, gitu ya. Dan juga berusaha merebut tahta atau kekuasaan Yesus atas ciptaan. Jadi mengingini mempelai dan miliknya sekaligus ya. Sumber ini pakai analogi dari Kejadian ya soal penolong yang sepadan? Iya, nggambarin gereja sebagai penolong yang sepadan buat Yesus. Jadi peran gereja itu bantu dalam karya penebusan dan nyelesain rencana Allah buat ciptaan. Sebagaimana Kristus taat sampai mati, mempelainya, yaitu gereja atau orang percaya sejati di dalamnya, diharapkan juga taat sampai mati. Ini sering diwujudkan dalam bentuk jadi martir atau saksi yang setia. Martir ya? Para saksi martir ini, kayak yang digambarin di kitab Wahyu itu, disebut sumber ini sebagai buah sulung, gambar Allah atau gambar Kristus, orang yang diurapi, dan anak sulung. Lewat kesaksian hidup dan ketaatan mereka sampai mati inilah, kebenaran perintah Allah, terutama perintah kasih, dibuktikan di depan semua ciptaan. Makanya, setan, menurut logika sumber ini, nafsu banget pengen ngerusak gereja. Kalau nggak ada satupun manusia yang bisa buktian bisa taat sama perintah kasih, klaim setan bahwa perintah itu salah jadi kelihatan bener, dan dia merasa punya alasan buat rebut kekuasaan. Begitu kira-kira argumennya. Wah, sampai segitunya ya. Sumber ini bahkan nyebut soal semacam kuota jumlah martir yang harus terpenuhi sebelum setan dilempar ke bumi, merujuk ke Wahyu. Setelah itu, katanya setan bakal menganiaya gereja habis-habisan di bumi. Ada juga disebut soal 144.000 buah sulung terlahir yang diidentifikasi sebagai dua saksi di Wahyu yang bakal melawan kuasa setan di akhir zaman sebelum kebangkitan pertama. Kompleks juga ya ini? Memang cukup kompleks. Jadi kesimpulannya, di sini, menurut sumber ini, mengingini mempelai gereja itu sama aja dengan mengingini warisan takhta kekuasaan Yesus. Kalau kita nolak Sang Anak, Yesus Kristus, artinya kita nolak warisan hidup kekal dan bakal tetap di bawah murka Allah, seperti kata Yohanes pasal 3. Salib Yesus itu jadi bukti utama cinta dan keadilan Allah plus kebenaran perintahnya. Nah, kebenaran ini diteguhkan lagi lewat kesaksian gereja, terutama para martir yang setia itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya obrolan kita, dari sumber ini ngasih gambaran kayak,
Drama kosmik yang epik banget. Yesus Kristus itu pusatnya, dia firman yang jadi manusia, kebenaran itu sendiri, ahli waris sah atas semua ciptaan. Di sisi lain ada setan sebagai musuh besarnya dia, pendusta, pembunuh, pencuri, yang gak pernah berhenti berusaha rebut warisan Yesus. Dan medan perangnya? Ya, ketaatan kita pada perintah Allah, khususnya perintah kasih. Gitu ya kira-kira. Persis. Setiap pelanggaran perintah yang kita bahas tadi, membunuh, berzinah, mencuri, berdusta, mengingini, dilihat oleh sumber ini bukan cuma sekedar salah secara moral biasa. Lebih dari itu, ini dianggap sebagai penolakan terhadap pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan otomatis jadi berpihak ke setan dalam perang kosmik ini. Yesus datang, menurut pandangan ini, buat nunjukin kalau perintah-perintah itu bisa kok ditaati, bahkan dalam kondisi kita sebagai manusia yang lemah. Dan gereja, sebagai mempelainya, dipanggil buat buktiin hal yang sama lewat kesaksian hidup mereka. Sekalipun harus mati syahid, kebangkitan Yesus dan kesaksian para martir jadi bukti final kebenaran jalan Allah dan kekalahan klaim setan. Khususnya 5 yang terakhir ini bukan cuma daftar aturan moral zaman dulu, tapi lebih sebagai penanda loyalitas kita dalam pertarungan rohani yang fundamental banget antara Kristus dan setan, antara kebenaran ilahi dan dusta si jahat. Dalam kacamata ini, setiap pilihan kita, sekecil apapun itu, punya dampak dan arti yang mendalam secara kosmik. Ini cara pandang yang, benar-benar beda ya. Betul. Dan mungkin satu hal lagi buat direnungkan lebih dalam dari paparan sumber ini. Gagasan bahwa bahaya terbesar itu bukan penolakan terang-terangan sama kebenaran. Seringkali yang lebih halus dan bahaya justru pas kita nggak sadar lagi melawan kebenaran. Kenapa? Karena tindakan atau sikap kita sebenarnya didorong sama keinginan egois atau agenda tersembunyi di hati. Sumber ini seolah nanya ke kita, ada nggak ya saksi dusta yang tanpa sadar kita ucapkan? Atau keinginan terlarang yang tanpa sadar kita pelihara di hati, yang sebenarnya lagi menjauhkan kita dari jalan kebenaran yang udah Yesus tunjukkan? Sesuatu buat kita pikirkan lebih dalam pastinya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga apa yang kita gali dari sumber unik ini bisa jadi bahan perenungan yang bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.